Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nur Febriani Mariam McNaff dari kelas 2020A. NIM saya 240704042. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa dan ideologi nasional. Selamat mendengarkan. Pancasila sebagai filsafat dan ideologi nasional. Pengertian Pancasila secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Pancasila dari akar kata berarti 5 dasar, tepatnya dasar bagi negara Indonesia yang merdeka. Pengertian filsafat secara etimologis adalah cinta kebenaran atau cinta kebijaksanaan atau kearifan. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan atau yang disebut 5 sila. Pancasila sebagai filsafat berarti bahwa Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman hidup dan pegangan hidup dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi atau artinya filsafat. Filsafat Pancasila adalah suatu penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam bernegara. Dalam arti luas, filsafat memiliki arti yaitu sebagai suatu proses dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara atau metode tertentu yang sangat sesuai dengan objeknya. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah 5 sila yang merupakan suatu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam, dalam artian Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila memiliki banyak tujuan, dan di sini saya hanya akan menguraikan beberapa tujuan tersebut, yaitu nomor 1, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar. Nomor 2, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus bersumber pada Pancasila. Nomor 3, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nomor 4, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan budaya bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Nomor 5, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila memiliki cita-cita dan tujuan. Tujuan filsafat Pancasila sebagai berikut. Nomor 1,
untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Nomor 3, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nomor 4, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Nomor 5, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan baik dalam penulisan maupun perkataan, mohon dimaklumi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya